Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca dan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. 2. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Anak-anak, amatilah ilustrasi video berikut ini. Woi, hei.
Nah, setelah kalian mengamati video tadi, sekarang silakan kerjakan tugas yang pertama. 1. Coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada kejadian tadi. Yang kedua, menurutmu apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada kejadian tadi? Yang ketiga, jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Silakan anak-anak tulis di buku tugas ya. Sekarang tugas yang kedua. Carilah informasi dan data tentang contoh perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel di internet. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Silakan anak-anak membuat tabel seperti ini ya. Bentuk-bentuk perubahan. Pada bagian paling kiri ditulis contoh perubahan. Sebelah kanannya keadaan sebelumnya, kanannya lagi keadaan sekarang, lalu sebelah kanannya lagi faktor penyebabnya. Nah, sebelah kanan lagi dampak yang ditimbulkan, dan nanti di situ ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positif itu berarti dampak yang baik, kalau negatif itu berarti dampak yang kurang baik. Nah, di situ sudah diberi satu contoh ya. Contoh perubahannya. Contohnya apa? Pemanasan global atau global warming. Nah, lalu keadaan sebelumnya. Contohnya ya, perubahan iklim dan cuaca terjadi secara teratur. Nah, awalnya teratur ya. Nah, keadaan sekarang. Keadaan sekarang contohnya perubahan iklim dan cuaca tidak teratur atau tidak menentu. Suhu di bumi cenderung meningkat. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu penyebabnya, faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Nah, itu ya. Jadi ada faktornya, faktor penyebabnya. Nah, sekarang dampaknya. Ya. Dampak yang ditimbulkan. Kalau dampak positif ya nanti ditulis di kolom positif ya. Tapi kalau dampaknya negatif atau tidak baik, ditulis di kolom yang negatif. Contohnya, naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Nah, seperti itu ya. Jadi antar kolom itu nanti isinya saling berkaitan begitu. Nah, begitu ya nak. Mudah kan? Mudah dong, dan pasti bisa. Silakan dikerjakan di buku tugas. Anak-anak, sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis. Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana.
Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, maka kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Penghematan bahan bakar dan listrik. 2. Penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang 3. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau kita melakukan reboisasi. 4. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Dan 5. Melakukan daur ulang bahan bekas. Sekarang yang selanjutnya, yang ke-6. Tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau maupun laut. Ke-7. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya, kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua, dan setelah menebang, mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Yang ke-8. Tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak, karena semua itu akan merusak ekosistem. Anak-anak, sekarang tugas yang ketiga. 1. Apa akibat jika kita menebang hutan sembarangan? Yang kedua, buatlah uraian singkat tentang akibat buruk apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam. Silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita menyanyi. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Memandang Alam. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku,
sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, setelah kalian bernyanyi yang berjudul Memandang Alam, sekarang silakan kerjakan tugas yang keempat, yaitu 1. Apakah maksud atau isi lagu yang berjudul Memandang Alam? Yang kedua, bagaimanakah perasaan dan imajinasi saat menyanyikan lagu yang berjudul Memandang Alam? Silakan ditulis di buku tugasmu. Petikan materi. Usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang diperoleh dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya barang tambang. Sekarang usaha yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penghematan bahan bakar minyak dan listrik. Kedua, memanfaatkan energi lain sebagai pengganti minyak bumi dan batu bara. Ketiga, melakukan daur ulang terhadap barang bekas. Keempat, penanaman kembali pada hutan yang gundul. Kelima, tidak menebang secara sembarangan atau melakukan tebang pilih. Keenam, tidak berburu hewan di hutan. Ketujuh, menangkap ikan dengan menggunakan jaring. 8. Tidak membuang sampah di aliran air. 9. Tidak menambang pasir sembarangan. Contoh perilaku manusia dan pengaruh negatifnya terhadap lingkungan. Perilaku, contohnya menangkap ikan dengan racun. Akibat yang ditimbulkan, ikan kecil akan mati dan punah.
Yang kedua, perilaku membuang sampah di saluran air. Akibat yang ditimbulkan, aliran air tidak lancar dan menyebabkan banjir. Selanjutnya, perilaku menebang hutan secara liar. Akibatnya, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Yang selanjutnya, perilakunya adalah perburuan hewan. Lalu akibat yang ditimbulkan menyebabkan hewan menjadi langka. Yang selanjutnya, boros bahan bakar. Akibatnya menyebabkan persediaan minyak bumi cepat habis. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.